Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anak. Pertemuan kita kali ini adalah pertemuan keempat PKN kelas 12. Saya yakin dan percaya semua anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak kami sekalian, pada pertemuan yang pertama, kedua, dan ketiga, kita membicarakan tentang hak dan kewajiban. Sebagai warga negara Indonesia, hak dan kewajiban kita dijamin oleh negara. Oleh karenanya, pada pertemuan yang lewat, kita sudah membicarakan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Artinya, berdasarkan Pancasila, hak dan kewajiban kita itu dijamin, dijamin oleh Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, ini yang dinamakan dengan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Ini mendasar sekali anak-anak kami sekalian. Kemudian ada pula hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumen Pancasila. Nilai instrumen pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumen pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional. Mulai dari undang-undang dasar sampai pada peraturan daerah. Ini makin jelas anak-anak kami sekalian ya. Jadi hak dan kewajiban itu merupakan hal yang sangat penting. Di dalam sila-sila Pancasila diatur, kemudian dijamin juga dalam konstitusional yang ada sampai kepada peraturan-peraturan daerah. Yang berikutnya, ada pula hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan yang termuat dalam peraturan undang-undang yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Ya, itu dia. Jadi ada 3 hal yang menyangkut tentang hak dan kewajiban. Nah, di pertemuan yang keempat ini kita akan membicarakan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sekali lagi, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia. Ada beberapa penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di antaranya, yang pertama, ini adalah hal-hal yang harus dihindari supaya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bisa ditekan menjadi sekecil mungkin. Yang pertama, sikap egois, atau lebih mementingkan diri sendiri. Egois, mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seorang selalu menuntut haknya. Selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Itu yang pertama, sikap egois. Yang keduanya, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal
Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Gak sadar dia, apa yang dilakukan itu, apakah sudah menyentuh hak ada orang lain atau belum. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Ya, sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Tidak menghargai. Kalau manusia sudah tidak saling menghargai, maka akan terinjak-injaklah yang namanya hak seseorang. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Ya, ini akan terjadi pada orang-orang yang memiliki kekuasaan, apapun dia kekuasaannya. Paling tidak seorang ketua kelas, dia punya kekuasaan di dalam kelasnya. Nah, ini tidak boleh terjadi. Yang berikutnya, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, ini sering kita terjadi ya. Ini sering kita dengar terjadi. Penegakan hukum di negara kita sering menjadi omongan yang tidak bagus. Ya, ada istilah pisau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Artinya apa? Ya, artinya penegakan hukum yang tidak adil. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan selalu ditekan dengan hukum, sementara orang-orang yang memiliki kedudukan tumpul hukum itu kepadanya. Yang berikutnya, penyalahgunaan teknologi. Nah, ini kita sering mendengar kata viral, penggunaan HP atau penggunaan teknologi yang semakin maju, yang semakin bebas. Ini sering disalahgunakan sehingga orang dengan seenaknya menghujat orang lain, menjelek-jelekkan orang lain dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kemudian, mengenai kasus pelanggaran hak warga negara. Kasus pelanggaran hak warga negara. Anak-anak kami sekalian, pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi, misalnya sebagai berikut. Yang pertama, proses penegakan hukum masih belum optimal. Ada kegiatan pemrosesan hukum karena sesuatu dihentikan, tidak jelas. Kemudian yang berikutnya, saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Sekali lagi, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih tinggi. Ingat pasal 27 yang bunyinya tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Apa yang terjadi? Seperti ini. Kemudian makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Lihat pasal 28. Kemudian masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Lihat pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian yang lebih miris lagi, angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksananya secara penuh amanat pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Yang berikutnya, pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD atau DVD yang sifatnya bajakan, perilaku plagiat dan membuat sebuah karya dan sebagainya yang melanggar hak orang lain. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan yang keempat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.